Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Nah, pada webinar pada kali ini saya mau menjelaskan materi tentang pentingnya penyusunan anggaran bagi para pelaku UMKM. Nama saya Bizaka Pratama dengan NIM F01 F031903 dari S1 Akuntansi UNS 2019. Yang pertama ada pendahuluan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak bermunculan usaha di sektor kecil dan menengah atau biasa disebut UMKM. Nah, munculnya UMKM ini tidak lepas dari kontribusi pemerintah, di mana pemerintah mulai mengembangkan potensi UMKM di berbagai daerah adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan baru di mana pemerintah mulai memperhatikan dan mengembangkan UMKM sebagai ekonomi kerakyatan yang menjadi pilar bagi perekonomian daerah dan negara. UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya dijalankan oleh kecil sebagian orang serta sistem yang berada di dalamnya belum teratur seperti perusahaan besar. Namun, penting untuk mengatur dan meningkatkan sistem yang ada di dalam UMKM supaya UMKM lebih mudah berkembang dan mengalami peningkatan dalam bisnisnya. UMKM sebagai sebuah organisasi dan perusahaan kecil mikro menengah dalam mengembangkan usahanya harus memperhatikan sistem yang ada di dalam UMKM tersebut, baik itu manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen pemasaran, serta manajemen keuangan dari jajaran manajer puncak hingga bawahan. Mengingat salah satu faktor yang penting dalam siklus kehidupan UMKM atau perusahaan adalah faktor keuangan yang jelas dan perputaran yang dapat menghidupi kegiatan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam manajemen keuangan UMKM adalah anggaran komprehensif, di mana dengan anggaran manajemen dapat memproyeksikan dan mengarahkan perputaran keuangan UMKM dengan tepat. Nah, penyusunan anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan ataupun UMKM. Proses ini merupakan pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu 1 tahun. Anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu 1 tahun yang akan membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang telah diperkirakan. Kemudian ada apa itu anggaran? Nah, di sini saya sudah mencari pengertian anggaran dari berbagai ahli. Yang pertama dari Munandar, yaitu business budget atau anggaran perusahaan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan atau unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Kemudian dari Robert dan Vijay, anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun tersebut. Kemudian selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran. Ada 6 poin di sini. Yang pertama yaitu menjadikan alat pengukuran dan pengendali performa kerja individu dan kelompok. Dengan adanya anggaran, tentunya para manajer lebih mudah untuk mengukur performa kerja para karyawan. Kemudian yang kedua, alat koordinasi. Dengan adanya anggaran, para atasan lebih mudah berkoordinasi dengan para staf-staf lainnya ataupun dengan para karyawannya. Kemudian yang ketiga, dapat dijadikan sebagai alat komunikasi bagi para staf-staf yang ada di dalam UMKM ataupun perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, menyempurnakan rencana yang telah disusun sehingga rencana yang telah disusun itu dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kelima, anggaran dapat menyatakan tujuan dari sebuah perusahaan secara jelas dan formal. Kemudian yang terakhir, tujuan dari penyusunan anggaran ini yaitu untuk menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian materi selanjutnya ada bagaimana proses dalam penyusunan anggaran. Ada 4 poin di sini. Yang pertama ada
menentukan pedoman anggaran. Pedoman yang dibuat harus berdasarkan anggaran perusahaan satu periode sebelumnya. Kemudian dengan menyesuaikan kegiatan periode atau tahun anggaran yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua ada persiapan anggaran. Dalam persiapan anggaran, bagian-bagian yang terkait dengan anggaran mengadakan rapat untuk membuat suatu anggaran. Kemudian yang ketiga, penentuan anggaran. Pada tahap ini, semua manajer beserta direksi mengadakan rapat kegiatan untuk penentuan anggaran. Kemudian yang terakhir ada pelaksanaan anggaran. Yaitu untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran setelah dianalisis. Kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Kemudian komite bertanggung jawab untuk memastikan penyusunan anggaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang dikomunikasikan oleh Dewan Direksi. Selain itu, mereka meneliti berbagai anggaran untuk koordinasi dan penerimaan dan akhirnya menyerahkan anggaran yang telah melalui beberapa revisi kepada Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan. Nah, dalam penyusunan anggaran ini tentunya ada kendala yang dialami dalam penyusunan anggaran. Ada 8 poin kendala dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, tidak adanya tujuan yang jelas. Nah, kebanyakan pebisnis hanya melakukan penilaian performa bisnis secara keseluruhan dan tidak secara akurat menghitung performa di level mikro. Sebenarnya dengan memakai prinsip SMART, pebisnis dengan mudah bisa mengevaluasi tingkat kesuksesan secara finansial. Apakah sudah sesuai target yang disusun, target yang dimaksud nantinya bisa menuntun pada tujuan yang ingin dicapai. Untuk yang satu ini, pemilik bisnis harus mau berbagi ide dengan para pekerjanya guna mencapai kesepahaman dalam suatu tujuan, sekaligus mengenalkan budaya perusahaan. Dengan begitu, siapapun yang terlibat dalam bisnis bisa bergerak ke arah yang sama dan mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian bisa dilakukan dengan membuat target senyata mungkin dan evaluasi secara bertahap. Menyusun anggaran berbasis bulanan lebih memudahkan dalam hal apapun dibanding dengan harus menyesuaikan penyesuaian besar-besaran jika membuat rencana dalam konsep rencana anggaran tahunan. Kemudian yang kedua, ada kendalanya yaitu estimasi terlalu tinggi. Sebenarnya tidak masalah jika mengharapkan hal yang sama tetap berlanjut seperti yang sudah-sudah. Tapi di sini ada jebakan paling umum saat menyusun anggaran, yaitu membuat estimasi terlalu tinggi berdasarkan insting atau feeling. Atau bahkan dengan hanya prediksi proyeksi pertumbuhan 1% sampai 2% bisa memberi pengaruh besar ke pengeluaran berlebihan. Divisi keuangan perusahaan multinasional umumnya melibatkan banyak indikator saat menyusun estimasi anggaran seperti harga volume, produk, dan juga demografi. Ini yang sebaiknya dilakukan semua pebisnis, yaitu dengan memanfaatkan semua sumber yang ada guna menghasilkan estimasi yang lebih masuk akal. Kemudian yang ketiga, bergantung pada data historis. Selain membuat estimasi terlalu tinggi, kesalahan lain yaitu terlalu bergantung pada data historis dalam membuat rencana keuangan karena dianggap punya target yang sama. Meski data historis penting, tapi indikator paling penting yaitu tren market yang sedang berlangsung. Terlalu bergantung pada data historis bisa menyebabkan kegagalan dan beradaptasi dengan situasi terbaru, yang kemudian bisa memicu salah estimasi. Akurasi dalam membuat estimasi anggaran merupakan kunci utama perkembangan bisnis, tapi bukan berarti harus bergantung sepenuhnya pada realisasi anggaran pada tahun lalu untuk merencanakan estimasi anggaran pada tahun berikutnya. Kemudian kesalahan atau kendala yang keempat dalam penyusunan anggaran yaitu human error ataupun kesalahan dari manusia itu sendiri. Barangkali satu kesalahan besar saat membuat estimasi anggaran yaitu karena human error. Tak peduli bagaimana lengkapnya data yang dianalisa, human error bisa muncul kapan saja, lalu merusak proses perencanaan. Beberapa aplikasi atau software memang dapat membantu, meski tetap
dioperasikan oleh manusia. Sebenarnya sangat wajar apabila terjadi human error pada saat penyusunan anggaran, tapi masalah ini semakin sering ditemui apalagi dalam skala bisnis yang kecil hingga menengah. Kemudian selanjutnya, poin kelima, ada pemotongan anggaran. Strategi paling mudah untuk mengatur alur pendanaan yaitu dengan mengurangi anggaran pengeluaran. Meski di banyak kasus situasi ini menjadi solusi praktis dan mengurangi masalah keuangan, tapi banyak pebisnis yang tak mengambil pertimbangan serius tentang area mana yang harus dikurangi. Memotong anggaran misalnya, mungkin ini bisa dijadikan untuk memangkas pengeluaran di jangka pendek, tapi hal ini bisa saja mengancam kelangsungan potensi penjualan produk dalam jangka panjang. Padahal ada opsi menarik lainnya yang bisa diambil pebisnis agar tetap eksis. Misalnya dengan cara merubah strategi yang fokusnya mendatangkan pemasukan. Dengan memahami peluang yang bisa meningkatkan pemasukan, pemotongan anggaran bisa dihindari yang sebenarnya diperlukan divisi yang bersangkutan. Tapi ini harus dibawa asumsi bahwa rencana disusun berdasarkan parameter yang sudah disebut tadi. Kemudian, perbarui estimasi secara reguler. Bahkan pebisnis dengan dedikasi tinggi bisa saja bingung saat menghadapi situasi di luar rencana anggaran. Sangat mungkin untuk mengajukan estimasi yang sudah dibuat di beberapa kesempatan, alasannya bahwa kondisi sudah berubah. Yang sebenarnya terjadi bahwa bidang bisnis apapun pasti akan bergerak dinamis sesuai arus permintaan dan penawaran. Dan jika tak ingin bisnis tersebut bangkrut, sebaiknya pebisnis harus mulai melihat kondisi sekitar sehingga bisa membuat estimasi yang tepat sesuai dengan keadaan. Dengan merevisi dan memperbarui estimasi anggaran secara reguler, pebisnis dapat menjaga kelangsungan perusahaan dan membuat indikasi jelas tentang kesehatan finansial usaha. Next, yaitu ada pengajuan anggaran yang terlambat. Penyebab dari keterlambatan dalam pengajuan anggaran bisa jadi dipengaruhi oleh banyaknya faktor, misalnya saja karena media pengajuan anggaran yang masih offline. Di beberapa institusi mengeluhkan hal yang sama, yaitu kesulitan mereka dalam menggabungkan dokumen pengajuan anggaran dari unit-unit kerja di bawah kantor pusat. Hal ini menyebabkan kerja ekstra bagi bagian perencanaan kantor pusat untuk menerjemahkan kemudian menggabungkan pengajuan anggaran unit kerja yang satu dengan yang lainnya. Belum lagi karena unit kerja terlambat mengumpulkan dokumen ajuan anggaran mereka, kantor pusat pun tidak bisa melihat sudah sejauh mana sebuah unit kerja dalam menyusun pengajuan anggarannya karena masih menggunakan media offline. Kemudian kendala yang terakhir dari proses penyusunan anggaran yaitu proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama. Proses pengajuan anggaran tidak lepas dari yang namanya persetujuan oleh pimpinan. Review anggaran dari pimpinan sangatlah penting untuk memastikan para pengguna anggaran tidak mengusulkan anggaran yang tidak sewajarnya. Namun dalam proses review atau peninjauan ulang oleh pimpinan ini tak lepas dari banyaknya kendala. Kendala yang paling sering dihadapi oleh para pengguna anggaran adalah ketika dibenturkannya dengan para tingginya mobilitas pimpinan. Hal tersebut seringkali menyebabkan keterlambatan dalam proses review yang nantinya akan merembet pada terlambatnya pengajuan anggaran. Nah, selanjutnya ada pengertian UMKM atau usaha kecil, usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disingkat UMKM adalah istilah umum dalam kajian ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil.
Pengolahan UMKM disesuaikan batasan omset, pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai dalam usaha tersebut. Sedangkan yang tidak masuk dalam kategori UMKM ataupun masuk dalam skala hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Kemudian apa saja kriteria UMKM? Di sini saya akan menjelaskan kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama ada usaha mikro. Kriteria dari usaha mikro yaitu dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Dari usaha yang termasuk kriteria usaha mikro ya adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan ataupun tanah tempat usaha dan mempunyai hasil penjualan setiap tahunnya paling banyak 300 juta. Kemudian kriteria dari usaha kecil. Pengertian usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan ataupun kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan yang utama, yang dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Suatu usaha yang termasuk usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta dan memiliki penghasilan antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar dalam setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir ada kriteria dari usaha menengah. Definisi usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap suatu usaha kecil ataupun usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan perundang-undangan. Suatu usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan ataupun tanah tempat usaha. Dan hasil penjualan tahunnya bisa mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, kemudian apa saja kendala yang dihadapi dalam UMKM? Kendala yang pertama biasa dihadapi oleh UMKM yaitu minimnya modal usaha dalam UMKM. Masalah utama UMKM pada umumnya adalah minimnya modal usaha yang mereka miliki. Efeknya, para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian, cara mengatasinya adalah bisa saja para pelaku UMKM ini dengan berhutang dulu kepada bank ataupun sejenisnya untuk modal usaha mereka sehingga mereka dapat meningkatkan usaha mereka menjadi lebih baik lagi ataupun mengembangkan usaha mereka. Kemudian yang kedua, tidak tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Masalah yang kerap dialami para pengusaha UMKM sebenarnya adalah kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Sehingga banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun tidak bisa memikirkan cara ekspansi bisnisnya. Efeknya mereka menjadi kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya dan usaha mereka pun hanya jalan di tempat ataupun tidak berkembang. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan strategi bisnis terbaru dengan rajin-rajin membaca ataupun belajar tentang UMKM ataupun bisa bertanya-tanya kepada UMKM yang telah maju dan berkembang. Kemudian yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Dalam hal meningkatkan daya saing bisnis, para pengusaha seringkali dihadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produknya. Saat ini jumlah produk UMKM bisa menembus di kancah internasional kemungkinan masih bisa dihitung dengan hitungan jari ataupun masih sedikit. Penyebabnya sulitnya produk UMKM bersaing di tingkat internasional adalah rendahnya daya saing produk mereka,
Lebih lagi jika ada hubungannya dengan harga yang sudah ditawarkan. Produk UMKM di Indonesia juga bisa dibilang masih jauh dari kualitas internasional. Cara mengatasinya adalah dari kurangnya inovasi produk ini dengan meningkatkan daya saing produk. Jadi para pelaku UMKM harus bisa lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi produknya agar bisa dilihat lebih banyak orang dan lebih menarik, sehingga para orang ataupun para customer lebih tertarik dengan produk kita. Kemudian masalah atau kendala yang dihadapi UMKM yang keempat yaitu kesulitan dalam mendistribusikan barang. Masalah UMKM selanjutnya adalah pendistribusian barang. Selama ini kebanyakan para pelaku UMKM selalu kekurangan channel dalam hal mendistribusikan produknya. Kebanyakan dari mereka hanya fokus dalam hal mendistribusikan barang hanya kepada beberapa mitra saja yang dikenalnya. Cara ini tentunya masih sangat sederhana dan tingkat jangkauannya pun belum luas. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan aktif bergabung di berbagai pameran produk ataupun bisa membuat promosi-promosi lainnya seperti melakukan iklan di beberapa event-event yang menarik. Kemudian selanjutnya yaitu belum mengoptimalkan pemasaran online. Nah, masalah kelima ini pada dasarnya berkaitan dengan poin keempat yaitu sulitnya dalam mendistribusikan barang. Salah satu faktor yang menimbulkan pendistribusian barang kurang meluas yaitu para pengusaha masih belum mampu melakukan pemasaran produknya secara online. Beberapa dari mereka mungkin ada yang memang sudah memasarkan produknya secara online, namun dalam waktunya masih jauh dari kata maksimal. Akibatnya hasil dari yang mereka dapat pun juga kurang maksimal. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan lebih aktif lagi dalam melakukan pemasaran online. Hal utama yang harus dilakukan adalah dengan memilih saluran pemasaran online yang tepat, lalu lebih fokus lagi dalam memasarkan saluran tersebut dan mengoptimalkannya. Setelah fokus pada satu saluran tersebut, selanjutnya bisa membuka saluran-saluran baru di marketplace lainnya. Kemudian yang ketujuh, kebanyakan UMKM tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Maaf, yang keenam yaitu tidak ada branding dari UMKM. Nah, masalah ini belum banyak dari mereka yang menyadari akan pentingnya branding untuk produk dan bisnisnya, sehingga kebanyakan dari mereka hanya fokus berjualan saja tanpa memikirkan kualitas merek produknya. Nah, cara mengatasi dari masalah atau kendala ini yaitu dengan meningkatkan kualitas branding produk UMKM. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan analisis SWOT pada produk yang mereka buat. Sederhananya, cobalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang bisa ditemukan dari produk Anda. Setelahnya, temukan hal yang paling menonjol, yang paling membedakan produk Anda dengan produk kompetitor Anda ataupun produk lainnya. Jika sudah, maka harus lebih konsisten lagi dalam menonjolkan ciri khas produk yang dapat membedakan dari produk lain. Nah, dari sana kualitas brand yang kita buat ini akan bisa terlihat di mata publik. Kemudian selanjutnya tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Masalah yang cukup krusial yaitu tidak adanya program loyalitas pelanggan, mulai dari pendaftaran member, komunitas pelanggan, hingga promo-promo yang diadakan oleh UMKM. Padahal dengan menjaga loyalitas pelanggan sangatlah penting. Semakin sering Anda melakukan program ini, maka loyalitas para pelanggan juga akan semakin kuat. Sehingga nantinya pelanggan akan lebih sering dalam melakukan repeat order. Bahkan kemungkinan dari mereka juga akan sukarela menawarkan produk Anda kepada teman-teman mereka. Kemudian yang terakhir, masih mengandalkan pembukaan manual. Nah, masih banyak para pelaku UMKM yang masih melakukan pembukuan manual. Pembukuan yang dilakukan secara manual ini akan lebih rentan mengalami kerusakan, kehilangan, hingga kesalahan rekap. Banyak juga para pelaku UMKM yang masih juga melakukan pencatatan seadanya sehingga tidak sesuai dengan laporan
keuangan sesuai dengan SAK UMKM. Kemudian, apa sih pentingnya anggaran bagi UMKM? Nah, yang pertama, penyusunan anggaran sangatlah penting bagi perusahaan maupun UMKM. Banyak manfaat yang dihasilkan dengan adanya anggaran. Dengan adanya anggaran dalam UMKM dapat menentukan target operasional yang akan mencapai. Semua kegiatan operasional yang dilakukan dengan mencapai apa yang sudah menjadi target dari UMKM. Kemudian, anggaran bagi UMKM sangatlah penting karena dengan adanya anggaran maka memudahkan terlaksananya kegiatan perusahaan seperti dari pengelolaan barang, pengeluaran ataupun pemasukan dapat dicapai agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian selanjutnya, anggaran juga berfungsi sebagai perencanaan bagi UMKM. Dengan adanya anggaran, UMKM memiliki rencana yang jelas dan lebih tertata untuk kedepannya, setidaknya selama satu periode. Dengan adanya anggaran, bisnis akan lebih berjalan lebih matang, tentunya akan mengalami peningkatan kedepannya. Kemudian yang keempat, anggaran berfungsi sebagai pengorganisasian bagi UMKM. Anggaran berfungsi sebagai pengorganisasian bagi UMKM. Dengan adanya anggaran, struktur organisasi akan lebih tertata dan juga akan memudahkan karyawan untuk bekerja sama satu sama lain dengan adanya anggaran ini. Anggaran berfungsi sebagai pengendalian bagi UMKM. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai pengendalian bagi UMKM. Di sini anggaran berperan dalam memastikan apakah rencana dan tujuan perusahaan sudah tercapai serta apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang dilakukan oleh UMKM. Dengan adanya anggaran ini, tentunya UMKM akan memiliki rencana yang lebih matang dari sebelumnya sehingga bisnis yang mereka jalankan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Anggaran juga bisa menjadi pengendalian bagi para karyawan jika ada yang tidak sesuai data anggaran, tentunya ada kesalahan yang dilakukan oleh para karyawan. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari materi-materi tadi, yaitu penyusunan anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku UMKM. Anggaran berfungsi sebagai pengendalian, pengorganisasian, serta perencanaan bagi UMKM. Dengan adanya anggaran, UMKM memiliki rencana perusahaan yang lebih jelas dan tertata, dan membuat struktur organisasi lebih tertata, serta juga bisa menjadi pengendalian atas kinerja para karyawannya. Saat ini banyak para pelaku UMKM yang belum melakukan penyusunan anggaran dalam melakukan usahanya. Padahal anggaran sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Setiap pelaku UMKM sebenarnya melakukan penyusunan anggaran supaya memiliki rencana yang jelas dan adanya peningkatan dari bisnis tersebut. Dengan adanya penyusunan anggaran dalam UMKM tersebut, tentunya UMKM tersebut menjadi lebih unggul dan lebih maju dari UMKM lainnya yang tidak menerapkan penyusunan anggaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada partisipan yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya dari audiens ingin bertanya, apa yang terjadi jika UMKM tidak melakukan penyusunan anggaran? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana jika UMKM tidak melakukan penyusunan anggaran dalam usahanya. Nah, jika tidak ada penyusunan anggaran, maka hasilnya UMKM tidak mempunyai tujuan yang jelas dan terperinci untuk jangka panjang. Visi dan misi bisa berubah-ubah secara tidak pasti dan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Bisa juga UMKM mengalami kerugian akibat tidak adanya anggaran karena tidak adanya pencatatan dan rencana yang jelas dalam memulai usaha. Struktur organisasi tentu juga menjadi berantakan yang tak terarah apabila tidak adanya anggaran. Perusahaan bisa saja terjadi stagnan dan tidak berkembang akibat tidak adanya anggaran perusahaan ini.
Sekian dari jawaban saya. Apabila ada tanggapan dari partisipan, saya persilakan. Terima kasih. Baik, apabila tidak ada tanggapan lagi dari para partisipan, saya cukupkan. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih.